di depan restoranku aku gelar meja, terus aku ada lunchbox di situ, mereka tinggal ambil aja. Jadi nggak akan rusuh karena mereka bebas ambil aja gitu. Dan orangku juga pakai sarung tangan, pakai masker semua. Jadi buat yang nggak bisa stay at home, menurut aku mereka adalah pahlawan, pahlawan buat keluarganya, pahlawan buat kita semua karena berkorban untuk semuanya. Tapi jangan lupa juga kita harus saling protek ya. Jadi tetap jaga kesehatan, pakai alat pelindung kesehatan juga, masker, sarung tangan gitu. Oke. Tadi agak disinggung sedikit nih masalah restoran. Aku juga tahu kalau Prilly itu adalah businesswoman yang mungkin salah satunya adalah kuliner ya kan. Ya. Nah, bisa nggak sharing sama kita di masa pandemi ini kan banyak sekali yang memang sudah bahkan gulung tikar ya Prilly ya. Ada juga yang masih buka tapi ya keadaannya seperti itu. Boleh cerita nggak efeknya gimana pandemi ini ke bisnis kuliner Prilly? Yang pasti mengalami penurunan itu udah pasti. Karena menurut aku semua bisnis pasti mengalami penurunan ya. Karena restoran aku tutup yang untuk offline-nya, yang di mall tutup, restorannya tutup. Karena aku juga nggak mau kita menerima customer atau harus mempekerjakan pegawai aku yang padahal mereka harusnya bisa di rumah gitu. Jadinya aku bukanya online, terus pekerja aku juga kerja di rolling, jadi semua tetap kebagian kerja buat mereka yang butuh kerja. Terus juga aku memfasilitasi alat pelindung kesehatan buat mereka. Jadi selalu disediain sarung tangan, masker, penutup kepala, hand sanitizer. Bahkan aku ngebeliin mereka sabun antiseptik untuk mereka mandi dan cuci baju seragamnya gitu. Memang ada penurunan dan kenaikan di operasional ya, karena menurut aku untuk sekarang ini rugi atau untung itu bukan menjadi faktor utama, tapi yang penting gimana aku bisa menjaga kesehatan karyawan aku yang harus tetap kerja dan menjaga kebersihan produk aku gitu untuk customer. Karena customer yang masih percaya pesan secara online itu kan pasti mereka percaya kalau produk aku adalah produk yang bersih gitu. Jadi aku menjaga kepercayaan customer aku dan menjaga kesehatan karyawan aku. Jadi mau rugi mau untung, budget operasionalnya naik tapi omsetnya turun, itu udah bukan menjadi concern aku lagi. Yang penting customer aku tetap bisa pesan dan karyawan aku yang kerja itu bisa terlindung gitu karena kita sediakan fasilitas pelindung kesehatan gitu. Dan aku mikirnya ya udahlah, mungkin ini bisa menjadi berkah juga. Siapa tahu nanti selesai pandemi ini restoran aku bisa rame lagi, semua bisnis orang bisa rame lagi. Anggap aja ini proses krisis yang harus kita lewatin untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Amin. Anggap aja ini sebagai ujian untuk naik kelas ya, Prilia. Iya, gitu. bener banget. Ya, jadi teman-teman bisa tiru nih contekan dari Prilly tadi. Pertama itu sabar. Jadi yang namanya untung sama rugi itu bukan masalah lagi gitu kan. Udah bukan concern lagi, udah bukan tujuan lagi. Tapi bagaimana tetap menjaga kebersihan dari kesehatan kebersihan dari pembeli, dari penjual juga ya kan. Oke, Prilly. Kalau di film, itu kan lumayan banyak nih yang dibintangin Prilly, di sinetron juga gitu ya. Nah, yang aku dapat bocoran lagi, bocoran mulu ya. Dari siapa Prilly sih bocoran ini? Iya, kayaknya dari langit. Yang bocor itu biasanya dari atas. Jadi, Prilly itu ternyata menduduki salah satu posisi penting ya di Parvi ya, kalau nggak salah nih. Makanya saya takut salah, jadi boleh dong diceritain. Di situ tuh sebagai apa? Itu tugasnya ngapain gitu? Aku ketua bidang humas di Parvi. Jadi memang di saat-saat seperti ini apa yang bisa organisasi Parvi itu lakukan untuk perfilman gitu kan. Di saat seperti ini apa yang kita bisa lakukan untuk pekerja seni, untuk insan perfilman gitu. Dan di sini juga aku bisa nunjukin betapa pentingnya kita berorganisasi walaupun masih muda gitu. Karena kan banyak banget orang bilang kayak ngapain sih jadi humas organisasi Parvi, kerjanya apa, ngapain gitu kan. Sebenarnya yang kita lakukan itu banyak banget. Sebelum ada pandemi ini yang kita kerjain adalah kita telusuri apa yang pekerja seni atau insan perfilman butuhkan. Karena kan banyak banget ya kita tidak mendapatkan
fasilitas yang harus kita dapetin, misalnya jam kerja yang fix gitu. Kita kan bisa kerja for like 24 hours. Nah, itu gimana kita sebagai organisasi parvi, organisasi perfilman ngebetulin itu. Insight Perfilman juga punya hak untuk mendapatkan jam kerja yang fix. Nah, di saat pandemi ini apa yang kita lakukan? Kita melakukan fundraising internal lintas asosiasi untuk gimana kita membantu insight perfilman yang memang penghasilannya hanya dari film itu bisa melangsungkan hidupnya di saat pandemi ini. Dan itu sekarang lagi kita kerjakan dengan cara kita internal, kita fundraising internal, produser-produser kita ajak, yang di belakang layar kita ajak. Jadi kita pokoknya kita ngebagi insan perfilman tuh di 4 layer. Nah, yang bisa ngebantu itu layer terakhir seperti produser, promotor, pemilik saham, production house. Nah, itu lagi kita ketuk pintunya untuk bisa sama-sama ngebantu kru insan perfilman yang memang hanya menggantungkan nasibnya itu dari film. Dan sejauh ini itu yang sedang Parvi lakukan gitu. Gimana kita sebagai organisasi bisa ngebantu mereka di saat seperti ini gitu. Oke, jadi ternyata nggak cuma dari bisnis kuliner aja ya, tapi dari industri perfilman juga efeknya sangat besar ya, Prilly ya? Wah, sangat besar banget. Bulan pertama COVID-19 yang stop produksi itu sekitar 9 produksi. Itu berarti almost 500 crew yang harus nganggur, 500 kru yang harus nganggur. Dan sebagai organisasi perfilman, kita harus pikirin nih 500 krunya gimana nih? Gimana nih mereka? Apa solusi yang bisa kita lakukan gitu? Kita bahu-membahu, saling berpegangan tangan untuk bisa saling membantu kan gitu. Terus itu baru bulan pertama, ini udah bulan kedua nih, berarti udah ada berapa produksi yang harus stop gitu, dan udah berapa ratus kru harian seperti ekstra, driver yang dibayar harian itu yang harus nganggur gitu. Nah, agenda perfilman sendiri yang paling dekat, ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat usai gitu ya. Yes. Tapi misalkan dengan cepat pandemi selesai, agenda paling terdekat apa untuk di dunia film Prilly sendiri? Harusnya kan April kemarin, tapi karena ini April ya? Aku langsung lupa. Iya, ini April. harusnya awal-awal April ini aku tuh udah syuting kan, tapi karena nggak bisa, jadi ini sebenarnya kayak udah langsung ke cancel project yang ini. Tapi yang paling dekat itu di Juni-Juli. Semoga makanya cepetan ini bisa berakhir supaya Juni atau Juli aku bisa mulai syuting lagi, bisa mulai kerja lagi. Itu di Juni atau Juli aku ada project film juga. Terus di Agustus aku lanjut lagi project film lagi yang aku produserin sendiri gitu. Wow, keren banget diproduserin sendiri. Tapi masih rahasia nih, jangan-jangan judulnya. Atau udah boleh dibocorin? Masih rahasia. Aku belum dapat kode dari tim untuk boleh ngebocorin, jadi aku akan silent. Jadi untuk kali ini saya gagal ya teman-teman penonton untuk membocorkan rahasia dari Prilly. Oke, nggak apa-apa, biar semuanya penasaran dan tetap ditunggu ya. Yang jelas ini bukan film horor lagi, yang jelas. Yang jelas ini bukan film horor. Karena udah biasa main horor ya. Ini film drama. Ini film drama, dua-duanya lagi drama. Jadi kayak aku emang pengen nyoba hal baru kan. Jadi istirahat dulu deh horornya, syuting drama dulu gitu. Oke. Nah, ngomongin horor nih. Aku sebenarnya nggak berani juga nanya ini karena penakut sebenarnya. Tapi penasaran dan mungkin mewakili teman-teman yang lagi nonton. Coba boleh nggak cerita pengalaman saat syuting film horor gitu? Wah, banyak banget ya, apalagi aku udah 3 kali. Filmku Danur kan udah sampai ke-3 ya. Jadi di setiap lokasi itu pasti mengalami hal-hal yang kurang enak gitu ya. Cuma aku tuh nggak penakut. Jadi ada keganjalan apa? Wah, ini apa nih, ini hantu? Oh my god, aku nggak akan kayak gitu. Aku yang kayak diem aja. Gitu. Jadi waktu Danur 2 ya, aku dan kru yang lain, aku dan salah satu kru itu ngelihat Om Bucek, kan Om Bucek jadi paman aku ceritanya. Itu ada di sebelah kanan aku gitu, ada di ujung sana gitu. Terus kayak oh ya, tapi kok diam aja, kenapa nggak keset ya gitu. Tiba-tiba kita berdua meleng, Om Buceknya munculnya dari sebelah kiri. Jadi kayak waduh. Kayak Om dari mana tadi? Dari depan? Itu siapa yang tadi berdiri di situ?
Itu satu. Cuma balik lagi aku nggak penakut kan, jadi aku yang kayak oh ya udahlah gitu. Terus kalau udah Nur 3 tuh aku percaya nggak percaya ya, balik lagi orang boleh percaya boleh enggak, karena aku juga di tengah-tengah antara percaya dan nggak percaya. Ada yang bilang katanya aku ketempelan gara-gara aku ngerasa panas gitu ya seluruh tubuh, tapi panasnya bukan yang panas gerah atau apa, kayak panas di sauna yang panas banget gitu. Bagian pertama di seluruh tubuh, terus kedua itu cuma di bagian kaki doang. Itu lama banget, cuma di bagian kaki doang panas. Terus ternyata katanya aku ketempelan. Balik lagi aku nggak penakut, jadi aku ya cuma doa-doa aja, nggak yang panik atau gimana gitu. Oke, jadi semua dibawa santai ya. Di bawah santai, kita harus bawa santai loh, karena kalau enggak stres, termasuk juga saat baca-baca berita COVID-19. Kita juga harus Betul banget. Betul banget. Pernah kakak sugesti gak sih kak kalau baca berita COVID-19 tiba-tiba badan jadi anget? Terus Iya, bener banget. Terus Tiba-tiba sakit gitu tenggorokan. Kok gatal ya tenggorokan habis baca berita? Betul. Jadi waktu itu ya aku agendanya meeting sama Pak Menteri, abis itu meeting lagi sama DPR, itu ngomongin COVID-19. Ngomongin COVID-19, dan bukan cuma COVID-19 aja, tapi digali ekonomi apa segala macam. Abis meeting aku langsung ngerasa demam, kayak kok demam ya, apa gara-gara panik ya kita ngomongin COVID. Dan ternyata pas aku baca, emang ada informasi itu emang udah reaksi alam tubuh kita kalau baca sesuatu yang emang ngebuat kita waspada, akhirnya imun tubuh kita jadi waspada juga. Jadi aku mau bilang sama teman-teman di sini, bawa santai aja kalau baca berita-berita COVID-19, karena takutnya kita nggak sakit COVID-19 tapi sakit gara-gara imun tubuh kitanya drop. Dan gara-gara kita stres. Iya gak sih Kak? Jadi kita juga harus jaga mental kita gitu. Jadi santai aja, yang penting udah tahu cara menangani itu kan. Karena kan kalau misalnya kita kena COVID-19 yang muda kan bisa jadi tidak merasakan apa-apa, bisa jadi cuma carrier. Dan kalau misalnya tiba-tiba positif tanpa merasakan apa-apa, ya nggak usah panik pengen ke rumah sakit, cukup isolasi aja di rumah. Yang diutamakan ke rumah sakit kan emang yang punya simptom yang sesak nafas, demam gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi denger, jangan dibawa panik, tapi waspada. Gitu. Nah, itu dia. Jangan dibawa panik tapi tetap waspada. Seperti aku melihat hantu, tidak panik tapi waspada. Ya kayak ini ya, sekarang nih aku live bersama Prilly. Jadi nggak ngomongin COVID dulu, karena apa? Saya khawatir nih, yang nonton kan banyak. Prilly followersnya banyak. Nanti tersugesti gitu kan. Makanya aku lebih gali lagi buat happy-happy. Ngomongin film, ngomongin sinetron. Nah, aku mau nanya lagi. Ini kan sinetron sama film nih beda banget ya pastinya ya, Prilly ya. Boleh cerita nggak pengalaman enaknya atau sulitnya syuting sinetron dan juga film? Itu beda banget sih sebenarnya syuting sinetron dan film. Kalau syuting sinetron itu kita tuh dilatih untuk semuanya serba cepat. Karena nggak ada latihan, nggak ada persiapan. Jadi emang kita datang baca skenario yang kita nggak tahu, kadang kaget sendiri, ceritanya kayak gini gitu kan. Terus ya udah syutingnya setiap hari sampai selama-lamanya sampai sinetron itu selesai gitu kan. Kita tidak ada kepastian juga kapan sinetron ini ending, ceritanya bakalan kayak gimana. Jadi ya syuting sinetron tuh serunya kita nebak-nebak tiap hari. Kita juga sebagai penonton, kira-kira episode selanjutnya ceritanya apa ya dari penulisnya ya gitu. Jadi seru gitu. Hari ini adegannya gue putus, nanti dibikin balikan lagi gak ya di next episode. Jadi kita juga sebagai penonton gitu, kita yang main adegan juga ya. Serunya kayak gitu. Terus bisa membangun keluarga baru kalau di sinetron, karena kan hampir ketemu tiap hari dalam kurun waktu yang lama. Kalau film itu serunya tuh kita kayak sekolah lagi gitu. Jadi persiapannya itu kita didampingi sama acting coach, terus juga persiapannya bisa sebulan atau bahkan 2 minggu, atau paling sebentar 2 minggu gitu kita reading, latihan. Jadi udah kayak sekolah acting lagi. Terus pendalaman karakternya juga udah pasti beda, prosesnya panjang, bangun chemistry-nya juga panjang. Tapi syutingnya cuma 2 minggu atau cuma sebulan gitu. Jadi lebih panjang persiapannya gitu. Cuma lebih puas lagi pas tayang gitu, karena ini hasil latihan gue, ini hasil sekolah gue nih, actingnya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kalau sinetron tuh lebih fun
in terms of ceritanya kita kayak nggak tahu, terus juga adegan-adegannya kita nggak perlu yang terlalu kulik banget karena emang semuanya harus serba cepet. Tapi kalau film tuh stresnya adalah aduh ini adegan yang susah banget nih, oh my god harus konsentrasi, harus lebih serius gitu, tapi lebih puas juga gitu. Jadi sinetron lebih fun, kalau film tuh lebih serius, cuma di saat tayang tuh kepuasannya beda gitu sama sinetron. Beda ya, oke. Jadi beda banget ya, teman-teman tuh udah dikasih tahu sama Prilly bedanya serunya di mana antara sinetron dan film. Satu lagi ya belum aku bahas, sinetron udah, film udah. Satu lagi kira-kira apa? Nyanyi, kan nyanyi juga ya kalau nggak salah ya kan? Iya aku nyanyi juga, cuma memang karena corona ini semua schedule nyanyiku jadinya di-cut, di-pending ya. Terusnya aku udah persiapin lagu apa, cuma ya akhirnya harus ya mungkin ini kesempatan aku untuk nulis lagu lebih banyak lagi dulu ya, nabung lagu. Oke. Tapi sebenarnya ada hikmahnya juga kenapa di cancel. Tadi kan udah nyiapin nih dan nggak jadi. Nah, bisa dicoba sekarang saat live. Boleh dong nyanyi satu lagu aja. Kenapa sih ayo dong. Aku kan nggak bisa dadakan. sedikit aja refnya. Biar teman-teman juga tahu gitu dan terobati dengan suara Prilly gitu, udah nggak ada suara-suara lagi kan, suara nyanyinya di TV. Ya, jadi aku juga mau kasih tahu, jadi sebenarnya aku juga bakalan launching lagu itu yang berhubungan sama keadaan sekarang, dan rekamannya itu via video call. Jadi bener-bener disiapinnya itu jarak jauh, sedikit lagi sebenarnya launching sih, jadi mungkin bisa aku nyanyiin sedikit lah ya. Tapi aku ayo dong. Ayo, kita rela mendengarkan. Temen aku dulu minta lirik dong. Jadi itu aku ceritain dulu ya projectnya. Jadi emang ini projectnya itu aku ngumpulin beberapa temen aku dari berbagai profesi, dari yang musisi, terus juga pengusaha, pemain sinetron, pemain film, itu semuanya aku kumpulin untuk mereka itu rekaman lagu ini. Dan rekamannya itu ya via video aja. Jadi mereka kirim materinya ke aku, terus kita gabung-gabungin, kita edit gitu. Dan ini emang liriknya buat keadaan sekarang. Aku nyanyiin rap ya. Kita siap mendengarkan. Tapi nggak apa-apa dong. Berarti kita istimewa banget dapat suara Prilly. Yes. Rencananya tuh mau aku posting teasernya setelah live ini. Ternyata di live ini udah aku nyanyi. Keren dong ya, kita dapat yang pertama kali. Boleh dong. Parah, ini aku malu. Kok malu sih? Nggak boleh malu. Soalnya ada yang nontonin pasti di sini udah banyak bagus loh. banget. Ini yang nontonin aku live banyak nih di sini. Nanti kalau teasernya di-upload pun kan itu lebih banyak lagi yang nonton. Ayolah. Ayo, oke. Udah yakin bagus. Ayo, aku udah siap banget nih ngedengerin nih sebelum ending live nih. Asal jangan minta aku nyanyi balik aja. Ayo. Oke. Siap. Jadi mau ketawa. Oke. Terbaik untuknya yang telah berjuang tanpa lelah untuk mereka. Ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Itu dia lagunya. Wow. Aku kurang loh, itu baru sedikit loh. Nanti dong. Nggak bisa lebih panjang gitu. Nanti akan launching di YouTube aku, karena aku ngedengerin lagunya nangis sih jujur. Karena memang itu persembahan. Itu persembahan, itu lagu persembahan untuk semua tenaga medis kita sebagai benteng terakhir yang ngelindungin kita semua, yang benar-benar berusaha mati-matian mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk bisa memutus dan menyembuhkan pasien COVID-19 dan semuanya. Bahkan mereka nggak bisa, aku dengar cerita mereka yang nggak bisa lepas APD selama 8 jam. Itu yang harus nahan pipis, nahan makan, sampai yang mukanya iritasi karena pakai masker terus. Jadi memang lagu itu, aku dan timku, kita ciptakan lagu itu untuk tenaga medis sebagai benteng terakhir yang sampai sekarang di rumah sakit dan harus ngorbanin waktunya sama keluarga. Ada juga yang curhat sama aku nggak bisa lihat anaknya
karena dia kan ketemu banyak pasien, anaknya masih kecil, jadi dia juga harus protect anaknya. Jadi aduh sedih banget sih. Makanya itu lagu buat semua tenaga medis dan semua pahlawan-pahlawan keluarga yang harus tetap bekerja di saat seperti ini gitu. Dan untuk persembahan aku juga ke teman-teman yang di rumah aja, aku bangga banget buat kalian yang bisa melawan ego kalian untuk keluar rumah dan tetap di rumah aja, tetap ngelakuin social distancing, physical distancing untuk kita semua gitu. Oke, ya ampun, kalau tadi kamu bilang ngedengerinnya aja nangis, kamu yang bikin, aku aja yang baru ngedengerin sedikit liriknya itu sudah benar-benar tersentuh banget gitu hatinya. Thank you. Mudah-mudahan ya dengan lagu ini setidaknya bisa membagikan tetap semangat gitu untuk tenaga medis untuk berjuang melawan COVID. Ya, Yes, dan mungkin ini semoga bisa teman-teman menginspirasi anak muda juga bahwa apa aja tuh bisa kok kalau kita mau lakuin di rumah juga bisa. Kayak project kayak gini ternyata bisa jadi walaupun dilakuinnya di rumah masing-masing. Jadi buat kalian yang mungkin pengen ngelakuin banyak kegiatan juga, sebenarnya bisa kita cari alternatif lain supaya bisa dikerjain di rumah, asal niat gitu. Nah, jadi sebenarnya kontribusi itu bisa kita lakukan sekecil apapun asal tetap kreatif, berpikir kreatif. Jadi stay home itu bukan berarti harus benar-benar mengisolasi kreativitas ya, benar nggak Yes, ya? benar. Prilly juga bisa kan melakukan itu, gitu. Nah ini dari tadi udah banyak banget yang ngingetin maghrib. Just for info, Prilly di Jakarta dan saya juga di Jakarta, jadi waktu maghrib itu sebenarnya belum ya. Iya, di sini, belum azan, tenang teman-teman. Iya, kita tetap akan melaksanakan sholat nanti setelah maghrib. Terima kasih sudah diingatkan, teman-teman. Ini belum ada pertanyaan nih. Sebenarnya padahal aku pengen banget nanyain banyak pertanyaan dari penonton. Cuma rata-rata penontonnya itu komennya, Masya Allah suaranya Prilly bagus, Kak Prilly cantik, Kak Prilly aku bangga, Kak Prilly awesome. Iya, semuanya tuh isinya pujian-pujian. Mudah-mudahan kita tetap doakan Prilly bisa tetap berkarya, bisa tetap bermanfaat buat banyak orang. Ya, Prilly ya. Oke, ini aku sepertinya kita akan segera menyudahi karena terbatas waktu menjelang maghrib. Prilly juga harus melakukan aktivitasnya berikutnya. Ini terakhir sih Prilly, boleh nggak kasih saran buat teman-teman di keadaan pandemi seperti ini gitu? Atau mungkin ada kata-kata yang mau Prilly sampaikan buat penonton yang ada di rumah? Yang pasti harus bisa ngelihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Seperti sekarang ya COVID-19 itu udah pasti dampaknya negatif banget. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, untuk beberapa orang bisa kumpul sama keluarga, bisa istirahat dulu dari kerjaan yang mungkin hektik banget, yang tadinya tuh cuma kerja, tapi dengan kayak gini akhirnya bisa di rumah. Dan ibadahnya jadi tepat waktu. Itu sih yang aku rasain banget gitu. Karena pas kerja kan biasanya sholat maghrib tuh pas udah mepet-mepet isya, sholat asar pas udah mepet-mepet maghrib gitu karena harus syuting, kayak nggak bisa break gitu. Tapi akhirnya karena di rumah dengan azan kita bisa langsung sholat gitu, dan mungkin ini juga jalan buat kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Jadi harus bisa lihat dari sisi positifnya dan banyakin berdoa juga, karena yang bisa kita lakuin adalah mengadu pada Tuhan dan minta pertolongan gitu. Oke. Iya, ini aku tertarik baca satu pertanyaan. Tadi belum pertanyaan, sebenarnya pernyataan. Kak Prilly ingat nggak makan sehat pasti pintar? Itu apa tuh? Boleh nggak diceritain itu apa? I was a chef tahu. Aku tuh dulu koki. Wah, aku tuh dulu ternyata fakta baru lagi. Jadi aku itu boleh deh cerita. Jadi aku itu nge-host di acara masak. Itu nama programnya Koki Cilik di Trans 7 kok. Di Trans 7. Di Trans 7. Koki Cilik itu bener-bener pengalaman luar biasa sih. Aku keliling Indonesia, masak makanan Indonesia. Terus di saat umur aku 13 tahun, aku udah bisa belajar masak sama chef-chef di hotel-hotel ternama gitu. Terus jargonnya itu makan sehat pasti pintar gitu. Nah, masih inget, ya ampun. Itu padahal 10 tahun lalu loh, ya? Berarti aku 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu. Jangan-jangan punya pengalaman yang paling menarik nih di saat jadi chef cilik itu? Wah, semua menarik sih, karena aku tuh benar-benar keliling Indonesia untuk syuting itu. Dan mungkin yang paling menarik tuh 2 kali ya. Aku pernah mancing di tengah laut, itu pakai kapal nelayan yang kecil banget dan ombaknya gede banget. Itu tuh aku udah zikir aja kayak,
oh my god, ini kalau sampai ke bawah ombak, ini kapal kecil gini gimana gitu kan. Jadi dan pada saat kecil itu aku takut banget gitu di tengah laut mancing, dan nggak bisa kebayang juga aku bisa mancing ikan di tengah laut. Sampai sekarang aja pengalaman itu nggak terulang lagi juga kan. Terus aku ke kebun duren. Itu Oke, lucu banget. kebun Jadi durian. masuk perkebunannya itu pakai helm karena takut kejatuhan durian. Jadi pakai helm, terus ngambilin durian. Itu bener-bener pengalaman luar biasa sih. Itu di Sidikalang, jadi 7 jam dari Medan aku naik mobil untuk ngambil Wow, durian jauh sendiri ya. gitu. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Terus masak dari hasil durian yang aku ambil gitu. Wow, seru banget pastinya ya. Ini pengalaman Prilly banyak sekali, teman-teman. Mulai dari sinetron, film, nyanyi, syuting, segala macam. Belum lagi perkuliahannya, dunia milenialnya. Tapi kalau kita kupas sekarang, semuanya itu tidak akan cukup waktunya. Nah, akhirnya ini sudah menjelang maghrib, dan Prilly juga harus melanjutkan aktivitasnya. Kapan-kapan kita live lagi. Prilly boleh say hello buat semuanya nih. Dari tadi semuanya minta disapa. Yang Probolinggo, yang Medan, yang Sumatera, Sulawesi. Boleh sapa dan say Wow, hello, ini sampai aku ketemu sambil lagi. bacain sih. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah ikut live ini. Semoga bisa apa ya, membunuh kebosanan kalian ya, rasa bosan sambil Amin. ngeliatin kita Amin. ngobrol-ngobrol santai. Terus semoga terinspirasi juga sama cerita-ceritanya, bisa ambil Amin. positif-positifnya. Terus jangan lupa jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, kalau terpaksa banget keluar, pas pulang jangan lupa mandi. Kita jadi rajin mandi Yes. loh gara-gara ini Iya, kan. betul. Nyuci mandi ya. Jadi rajin mandi, dan semoga ini bisa menjadi jalan kita untuk saling menolong, gotong royong, untuk Amin. bisa bersatu kembali seperti sedia sedia Amin. kala. Jadi terima kasih banget buat yang udah nonton. Semoga ini bisa menjadi konten positif buat kalian semua. Amin semuanya. Prilly, terima kasih banyak ya waktunya. Sama-sama Kak. Mudah-mudahan terus Makasih ya aku sehat. udah dibolehin live di CT Arsa Ya Foundation ini. Aku seneng ampun. banget. Sama-sama. Kita juga lebih senang banget Prilly mau ngobrol sama kita di sore ini. Gitu. Mudah-mudahan nggak kapok. Lain kali kita bisa beraktivitas lagi di kebaikan-kebaikan berikutnya. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan semuanya Thank tetap you sehat dan dijaga Kak. Allah SWT. Sama-sama. Bye-bye Amin. Dadah Prilly. Kak. Dadah. Oke, tadi sudah kita ngobrol dengan Prilly Latuconsina. Mudah-mudahan apa yang Prilly sharing kalian bisa ambil hikmahnya, bisa ambil kebaikannya. Jadi kalau bisa aku simpulkan, seorang Prilly, selebritis dan juga seorang milenial, cara untuk melawan corona itu yaitu tetap pada patuh pada himbauan pemerintah, yakni menjaga jarak dalam artian social distancing maksud saya. Lalu setelah itu rajin mencuci tangan, lalu setelah itu mungkin pakai disinfektan, jika harus keluar rumah dan masuk lagi harus mandi, menjaga kebersihan badan, seperti itu. Jadi Prilly sudah banyak sharing tadi tentang dunia film, tentang dunia sinetron, tentang lagunya. Mudah-mudahan Prilly dan keluarga dan teman-teman yang setia nonton live Instagram CT Arsa sore ini semuanya dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari COVID-19. Oh ya, untuk menambah semarak, tetap hari ini akan bagi-bagi giveaway, artinya kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 5 paket gift hadiah dari Mama Lemon, itu keren banget, pasti berguna banget di pandemi kali ini. Dan ada paket berupa topi, tas maupun kaos itu dari Consina. Udah pada tahu dong 2 brand itu. Jadi setelah ini pantengin Instagram CT Arsa Foundation, kami sudah share bagaimana caranya untuk dapat giveaway itu. Aku Nana pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan nonton sore ini. Tetap semangat dan tetap berdoa, tetap stay home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.